Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifah Reji dari Fakultas Teknik Mesin akan berkhutbah tentang keteladanan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Masyarul muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang yang penuh dengan kemuliaan ini, khatib mengajak diri, khatib pribadi dan jemaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu dengan menjalankan perintah-perintahnya ataupun juga dengan meninggalkan larangan-larangannya. Saudaraku sekalian, ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali diiringi dengan kecintaan kita yang jujur kepadanya. Karena apabila sebuah ketaatan tidak dilandasi dengan kecintaan, maka ia hanyalah ketaatan semu yang tidak bermakna. Seorang hamba seringkali mengerjakannya hanya untuk menggugurkan kewajibannya saja, atau terkadang ia lakukan secara rutinitas harian saja. Sedangkan apabila ketaatan tersebut dilandasi dengan kecintaan kepada Allah Ta'ala, maka ia akan memunculkan keikhlasan dan ketulusan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaitkan kecintaan kepada dirinya dengan ketaatan dan kepatuhan kepada Rasulullah SAW. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian." Quran Surah Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa kecintaan kepada dirinya tidak terwujud dengan sempurna kecuali seseorang hamba tunduk dan patuh serta mengikuti setiap ajaran, bimbingan dan sunnah Nabi SAW, menekuni setiap kebiasaan yang beliau lakukan serta menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam hal kebaikan. Mengenai keteladanan beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya telah ada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah." Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahmatullah berkata, ayat yang mulia ini adalah pokok yang agung tentang meneladani Rasulullah SAW dalam berbagai perkataan, perbuatan, dan perilakunya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah kita dikatakan bertakwa dengan sebenar-benarnya kecuali apabila kita benar-benar mengerjakan seluruh perintah dan meninggalkan larangan-larangan karena kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidaklah kita dikatakan sebagai hamba yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya kecuali apabila kita telah menjadikan Nabi SAW sebagai suri teladan serta berusaha maksimal untuk meneladani beliau dalam berucap, berbuat, dan menjalankan ibadah sehari-hari. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh pada diri beliau ada sikap keteladanan yang begitu mulia. Di dalam menjalani kesehariannya, Nabi SAW sangatlah seimbang di dalam memanfaatkan waktu yang dimilikinya. Ada waktu yang beliau pergunakan untuk dirinya sendiri, ada yang beliau berikan untuk keluarganya, dan tentu saja banyak di antara waktu beliau yang beliau curahkan untuk umat Islam. Di pagi hari, Nabi SAW bangun dan melaksanakan solat malam, lalu melaksanakan solat berjamaah subuh dengan para sahabatnya dan duduk di tempat beliau solat hingga matahari terbit dan menyinari bumi. Saat matahari telah terbit, maka beliau melaksanakan solat duha 4 rakaat atau lebih. Hal ini berdasarkan jawaban Aisyah radhiyallahu anhu ta'ala. Ada sahabat yang bertanya kepada perihal
jumlah rakaat salat duha Nabi SAW 4 rakaat, namun terkadang beliau menambah sehendaknya. Hadis riwayat Muslim nomor 719. Apa keutamaannya bagi jamaah sekalian? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu ia duduk sambil berzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Beliau pun bersabda, pahala yang sempurna dan sempurna. Hadis riwayat Tirmizi nomor 589. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini hasan. Sekembalinya beliau ke rumah, maka beliau akan membantu pekerjaan rumah keluarganya. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha mengenai kegiatan Rasulullah di rumahnya. Maka Aisyah menjawab, beliau senantiasa membantu pekerjaan rumah istrinya. Apabila tiba waktu solat, maka beliau bangkit untuk melaksanakan solatnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 976. Di hadis yang lainnya, Aisyah menggambarkan kegiatan apa yang beliau lakukan di rumahnya. Beliau manusia sebagaimana manusia yang lain. Beliau membersihkan pakaiannya, memerah susu kambingnya, dan melayani dirinya sendiri. Sahih Adabul Mufrad nomor 420. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sering dilalaikan oleh para suami di masa sekarang. Banyak di antara mereka yang gengsi atau malas dan tidak mau membantu pekerjaan rumah istrinya. Bahkan untuk mencuci piring bekas makannya sendiri pun tidak mau. Padahal ini juga termasuk kewajiban seorang suami, dan ini pula yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Dalam hadis bahwa disebutkan bahwa beliau terkadang membersihkan sendiri pakaiannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesehariannya beliau juga banyak memberikan waktunya untuk kaum muslimin. Beliau berkeliling mengecek kondisi kaum muslimin, mengunjungi mereka yang sakit, melakukan pengecekan di pasar-pasar, menghadiri undangan, serta memenuhi kebutuhan orang-orang fakir lagi membutuhkan. Beliau adalah role model terbaik sebagai seorang pemimpin. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW suatu hari bersabda, pergilah bersama kami Bashir yang dari Bani Waqif. Kita jenguk dia. Bashir adalah seorang tunanetra. Hadis riwayat Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kabir nomor 19161. Di hadis yang sahih lainnya juga disebutkan Rasulullah SAW selalu memperbanyak zikir dan sedikit melakukan perbuatan sia-sia. Beliau juga memperpanjang solat untuk mempersingkat khutbah, serta tidak sungkan untuk berjalan bersama para janda wanita membutuhkan yang telah tinggalkan oleh suaminya, dan orang-orang miskin lalu memenuhi kebutuhannya. Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1413. Sungguh beliau adalah teladan mulia, manusia dengan akhlak yang paling terpuji, yang layak untuk kita tiru dan kita ikuti. Maha benar Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Jamaah solat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya meneladani dan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Selain itu merupakan penyempurnaan akan ketakwaan kita dalam kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga merupakan perintah Allah kepada kita
Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberikan rahmat. Quran surah An-Nur ayat 56. Allah Subhanahu wa taala juga mengancam orang-orang yang mendurhakai Rasulnya serta tidak mau mengikuti sunnahnya. Maka hendaklah orang-orang yang melanggar perintah Rasul akan ditimpa fitnah, cobaan atau ditimpa azab yang pedih. Quran surah An-Nur ayat 63. Oleh karena itu, wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa berusaha mengikuti dan menghidupkan sunnah-sunnah beliau, beramal sesuai ajaran beliau, dan tidak melakukan sesuatu yang dianggap ibadah namun belum pernah diajarkan oleh beliau dan para sahabatnya. Terlebih lagi, wahai jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita sedang berada di dalam bulan-bulan haram, di mana pahala kebaikan dilipat gandakan dan dosa dari sebuah kemaksiatan lebih besar dari bulan-bulan selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan keistimewaan bulan-bulan haram. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan, dan ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menyanyiakan diri kamu di dalam bulan yang 4 itu. Semoga Allah menjadikan kita semua sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa tegar di atas sunnah beliau, bersemangat di dalam meneladani akhlak dan perangi beliau, serta berusaha untuk mengamalkan apa yang beliau lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, maka insya Allah kita akan tercatat sebagai hamba Allah yang beribadah dengan penuh ketakwaan dan kecintaan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian khutbah dari saya. Jika ada salah atau kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.